Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi ini atau pada video pembelajaran hari ini, Bu Umi akan membawakan atau memberikan materi yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk di tema 2, subtema 1, kelas 5. Jadi kita sudah masuk di tema 2 anak-anak ya. Masih buku yang sama, yaitu buku pena 5A yang kalian miliki masing-masing. SD Negeri nomor 11 Sangatta Utara. Anak-anakku sekalian, Bu Umi seperti biasa sudah merangkum materi bahasa Indonesia dalam tema 2 subtema 1 ini pada video pembelajaran hari ini. Untuk itu kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah mencari informasi penting dari teks, kemudian menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks, lalu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran, dan yang terakhir mengidentifikasi informasi dari teks. Baik anak-anak, ada 4 hal yang akan Bu Umi bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu kalian harus menyimak baik-baik video pembelajaran Bu Umi sampai selesai. Kita masuk saja. Oke. Mencari informasi penting dari teks ya anak-anak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bu Umi tentu akan bertanya tentang sesuai dengan materi kita, yaitu mencari informasi. Apa itu informasi? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi sekumpulan fakta. Jadi faktanya itu lebih dari satu, maka dikatakan sekumpulan fakta. Lalu menggambarkan ya atau menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu, itu adalah informasi. Nah, informasi itu dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Jadi seseorang paham tentang suatu hal berdasarkan informasi. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, jadi kalau kemarin tentu sudah tahu apa itu teks ya. Teks itu adalah sebuah bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf gitu anak-anak ya. Jadi di setiap paragraf terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Sudah ada di video Bu Umi sebelumnya ya. Nah, lalu setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari beberapa atau dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Kata tanyanya apa? Ya kalian tentu sudah tahu, atau yang lebih dikenal dengan istilah adik Simba ya. Boleh menggunakan itu, atau lebih mengingat apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, berapa, nah dan lain-lain ya. Nah, boleh jadi informasi kita ketahui dari beberapa jawaban pertanyaan gitu ya. Selain itu anak-anak, kita juga dapat mengelompokkan ya untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map ya, atau mind map ya. Jadi apa itu peta pikiran? Jadi peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, itu tadi ya. Jadi mencari informasi penting dari teks dengan cara mengajukan ya Nana ya, atau diperoleh dari jawaban beberapa pertanyaan.
gitu dari sebuah teks. Jadi di sini kata tanya berperanan atau memiliki peranan penting dalam mendapatkan informasi penting dari teks gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, jadi yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, ini tadi ya, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, dalam sebuah teks tentu terdapat banyak informasi. Setelah teks diberikan, biasanya kalau kalian baca sebuah teks pelajaran gitu ya, ada teks gitu, biasanya disajikan atau diberikan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, agar kita lebih memahami isi dari teks tersebut, anak-anak. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut ada pasti dalam teks. Nah, terkadang kalian itu kurang mencermati, ya kurang cermat, kurang sungguh-sungguh membaca teks sehingga kalian tidak memperoleh jawabannya. Jika kalian membaca teks dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, maka pertanyaan yang disajikan atau yang diberikan dapat kalian jawab sehingga kalian akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, atau kalau ketika kalian membaca sebuah teks, kalian dapat menggarisbawahi kata-kata penting atau yang menurut kalian terdapat informasi penting. Nah, dapat kalian menggarisbawahi untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi perlu digaris bawahi pada teks tersebut gitu. Dulu kalau Bu Umi belajar juga seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau membaca teks itu biasanya IPS gitu ya, harus digaris bawahi dengan tinta warna merah atau warna biru atau warna hijau, sehingga nanti ketika Bu Umi menjawab pertanyaan atau belajar kembali, Bu Umi akan tahu isi dari teks itu apa yang penting, seperti itu. Jadi perlu digaris bawahi. Nah, jadi contoh dari Bu Umi mau tunjukkan ke kalimat tanya ya. Nah, jadi misalnya kalimat tanya ada beberapa hal ya. Nah, ini dia, ada apa. Ini nanti arah jawabannya nama benda, sebab akibat, judul atau tema. Lalu ada lagi di mana. Di mana itu arah jawabannya nanti pasti dia akan bertanya, maksudnya gitu ya Nana. Arah jawaban itu maksudnya misalnya tanya apa, nanti jawabannya benda. Jangan tanya apa, jawabannya tempat, itu salah gitu ya. Tanyanya apa, itu nanti jawabannya itu nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Misalnya apa judul teks bacaan di atas, nah berarti kalian sebutkan apa gitu ya, sebutkan apa gitu ya. Kemudian di mana itu pasti jawabannya nanti tempat atau latar. Misalnya di mana tokoh di atas menyebutkan, misalnya gitu. Nah, baru kalian menjawabnya tempat atau latar. Kapan? Nah, kalau kapan ini nanti arah jawabannya menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa. Kalau waktu ini bisa berupa jam, tanggal, hari gitu anak-anak ya. Nah, itu seperti itu. Lalu siapa? Kalau siapa pasti berkaitan dengan tokoh utama atau tokoh pendukung. Nah, tokoh utama ini bisa berupa manusia, hewan atau tumbuhan anak-anak ya, atau objek-objek tertentu yang berkaitan pada teks tersebut. Nah, jadi kalau siapa tidak hanya manusia gitu anak-anak ya. Lalu mengapa? Nah, kalau mengapa itu arah jawabannya nanti alasan suatu masalah dalam teks. Nah, biasanya kalau mengapa ini Bumi lebih menyarankan untuk menjawab di awal tuh karena gitu ya. Jadi karena apa misalnya? Mengapa misalnya mengapa otot dapat bergerak? Nah, karena apa gitu. Mengapa tulang tidak dapat bergerak?
karena. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana? Kalau bagaimana ini arah jawabannya nanti cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Nah, jadi misalnya bagaimana pendapatmu tentang persatuan Indonesia, misalnya begitu. Jadi pendapatnya bagaimana pendapat kalian? Jadi kita sebaiknya, misalnya gitu ya, kita sebaiknya menjaga persatuan Indonesia demi kehidupan yang damai dan aman, misalnya begitu ya. Jadi arahnya cara membuat, proses, bagaimana cara membuat komik misalnya gitu. Nah, itu nanti dijelaskan. Adapun cara membuat komik adalah satu apa. Lalu ada lagi anak-anak berapa. Nah, kalau berapa ini ada jawabannya nanti jumlah atau banyak benda. Misalnya berapa tokoh pendukung yang terdapat pada teks. Nah, seperti itu kalian baru jawab. Ada berapa di sana harus dibaca. Ini adalah beberapa hal ya anak-anak ya, beberapa kata tanya yang nanti kalau ketika kalian diberikan pertanyaan maka akan menjawab sesuai dengan arah jawaban. Jangan salah ya, jangan salah tempat ya anak-anak ya. Nah, jadi tabel ini perlu diperhatikan ya. Kalau perlu nanti ditulis anak-anak ya di bukunya, di buku tulisnya ini perlu ditulis. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, anak-anak. Ya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya Bu Umi ingatkan kembali, pernah Bu Umi sampaikan di tema 1, tapi Bu Umi lupa di subtema berapa tentang peta pikiran. Kalau saat itu kalau nggak salah ide pokok ya. Jadi ditulis di situ ide pokoknya, paragraf 1 apa, ide pokok paragraf 2 apa, lalu yang di tengah itu judulnya harus ditulis. Nah, seperti itu. Nah, saat ini Bu Umi akan menyampaikan menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, setiap teks informasi yang penting untuk pembaca sebelumnya berisi ya anak-anak ya. Jadi setiap teks itu pasti berisi informasi, pasti ada informasi penting ya yang berguna bagi si pembaca. Nah, namun sebelumnya kita sudah juga mempelajari tentang tadi ya bagaimana kita mencari informasi penting dalam teks ya. Lalu akan kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa tadi anak-anak peta pikiran? Jadi peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Jadi ini peta pikiran, jadi suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini diagramnya anak-anak. Nah, seperti ini. Mungkin kemarin pernah anak-anak pernah membuat peta pikiran untuk menuliskan ide pokok di setiap paragraf. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Oke, baik. Bu Umi rasa tidak ada yang sulit. Kalau kalian menyimak dengan baik, tentu akan bisa mengerjakan. Kita lanjutkan materinya. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi informasi dari teks. Nah, mengidentifikasi informasi dari teks. Nah, anak-anak sekalian perlu ingat kembali ya. Jadi informasi yang ada pada teks dapat memberikan pengetahuan atau dapat membantu memberikan pengetahuan pada si pembaca anak-anak ya. Nah, jadi jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Jadi kita dapat memberikan informasi setelah membaca teks yang berisi informasi, jadi kita dapat memberikan kepada orang lain gitu ya. Nah, menjelaskan informasi dapat dilakukan secara lisan
maupun tulisan anak-anak ya. Nah, jadi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan ya. Nah, jadi secara lisan informasi dari teks dapat kita kemukakan. Jadi secara lisan ya anak-anak, kalau lisan itu langsung gitu, kalau tulis berarti kita secara tertulis gitu. Kalau lisan dapat kita bahas secara apa? Diskusi gitu ya. Jadi diskusi itu kan bertukar pikiran anak-anak ya. Kalau di PPKN itu diskusi berkaitan dengan sila keempat ya anak-anak ya. Nah, jadi tujuan dari diskusi itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah atau tentang informasi yang ada di teks gitu ya. Nah, dengan diskusi berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan diharapkan dapat dipecahkan secara bersama-sama. Nah, ini jadi tadi diskusi itu bertukar pikiran ya anak-anak ya. Nah, lalu nanti tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah pada teks. Jadi informasi ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau lisan dapat didiskusikan gitu ya. Nah, dari pengertian dari diskusi itu adalah bertukar pikiran. Nah, tujuan dari diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah pada teks ya. Nah, sudah saatnya anak-anak kita pada tugas kita ya. Jadi anak-anak tetap semangat mengerjakan bahasa Indonesia pada hari ini. Sudah Bu Umi klasifikasikan atau sudah Bu Umi pilah-pilah anak-anak mengerjakan tugasnya sesuai yang ada ya. Pertama adalah kerjakan di buku tulis ya. Jadi ngerjakannya di buku tulis. Soalnya perlu ditulis boleh, nggak ditulis juga tidak apa-apa ya. Di 5A halaman 78 nomor 1. Jadi nomor 1 saja ya. Halaman 78 nomor 1 saja ya. Nah, lalu kerjakan di buku tulis Bu Pena 5A halaman 85. Nah, halaman 85. Nah, 85. Jadi itu nanti membuat peta pikiran atau mind map ya. Lalu kerjakan di buku tulis juga halaman 93 nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2. Jadi nomor 1 kan dibaca ya. Lalu nomor 2 buatlah pertanyaan. Jadi buatlah pertanyaan. Lalu kemudian penilaian untuk 4.2-nya kerjakan di buku tulis halaman 82 sampai 83 ya. 82 sampai 83. Nah, ada keterampilan produk anak-anak ya. Nanti nilainya keterampilan produk. Lalu halaman 88 ya. Halaman 88. Halaman 88 ada di atas ya, itu keterampilan praktek. Jadi nanti Bu Umi ngambilnya tugas, produk, dan praktek. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bu Umi sampaikan. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan atau ada kekurangan pada materi ini, Bu Umi mohon maaf, dan Bu Umi selalu mengingatkan pada kalian semua untuk terus menjaga kesehatan diri, patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jauhi kerumunan, terus tanamkan sikap sehat atau perilaku hidup sehat pada diri kita masing-masing. Bumi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.